Para siswa, mari kita belajar fisika lagi. Materinya adalah soal-soal hubungan momen gaya dengan momen inersia. Seperti apa contoh soal-soalnya? Mari kita simak bersama-sama. Soal 1. Suatu gaya menyinggung tepi silinder pejal homogen yang bermassa 200 gram, jari-jari 50 cm, menyebabkan silinder berotasi dengan percepatan sudut 4 radian per sekon kuadrat. Momen gaya silinder adalah titik-titik. Dari soal kita dapatkan data-data M sama dengan 0,2 kg, R sama dengan 0,5 meter, dan alfa sama dengan 4 radian per sekon kuadrat. Ditanyakan tau. Kita tuliskan persamaannya, tau sama dengan I alfa. Karena I sama dengan setengah mr kuadrat, persamaan menjadi tau sama dengan setengah mr kuadrat alfa. Setelah kita masukkan data-datanya dan kita hitung, didapatkan besar momen gaya tau sama dengan 0,1 Newton meter. Soal 2. Perhatikan gambar berikut. Katrol terbuat dari silinder pejal, I sama dengan setengah mr kuadrat. Jika M sama dengan 5 kg dan M kecil sama dengan 2 kg, sedangkan R sama dengan 10 cm, maka percepatan putaran katrol adalah titik-titik. Dari soal kita dapatkan data-data M sama dengan 5 kg, M kecil sama dengan 2 kg, dan R sama dengan 0,1 meter. Ditanyakan percepatan putaran katrol A. Kita tuliskan persamaannya, tau sama dengan I alfa. Karena tau sama dengan RF, I sama dengan setengah mr kuadrat, dan alfa sama dengan A per R, maka persamaan dapat ditulis sebagai RF sama dengan setengah mr kuadrat A per R. Selanjutnya, kedua ruas dihilangkan R-nya, persamaan menjadi F sama dengan setengah MA. Atau A sama dengan 2F per M. Penyebab timbulnya momen gaya yang mengakibatkan katrol berputar adalah gaya yang besarnya sama dengan berat beban WB, sehingga F dapat kita ganti dengan WB dan persamaan menjadi A sama dengan 2 WB per M. Karena W sama dengan mg, maka persamaan menjadi A sama dengan 2 mg per M. Setelah kita masukkan data-datanya dan dihitung, kita dapatkan percepatan putaran katrol A sama dengan 8 meter per sekon kuadrat. Soal 3. Sebuah katrol cakram pejal masanya 8 kg dan berjari-jari 10 cm. Pada tepinya dililitkan seutas tali yang ujungnya diikatkan beban 4 kg. Percepatan gerak turunnya beban adalah titik-titik. Dari soal kita dapatkan data-data. Massa katrol cakram MC sama dengan 8 kg, R sama dengan 0,1 meter, massa beban MB sama dengan 4 kg, dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan kecepatan gerak turunnya beban A. Kita tuliskan persamaannya, tau sama dengan I alfa.
Karena tau sama dengan Rf, I sama dengan setengah mr kuadrat, dan alfa sama dengan A per R, maka persamaan dapat ditulis sebagai Rf sama dengan setengah mcr kuadrat A per R. Selanjutnya, R di ruas kiri dan ruas kanan kita hilangkan, sehingga menjadi F sama dengan setengah mc kali A. Atau 2F sama dengan mca. Dan selanjutnya dapat ditulis sebagai A sama dengan 2F per mc. Penyebab timbulnya momen gaya yang mengakibatkan katrol cakram berputar dan beban turun adalah gaya yang besarnya sama dengan berat beban, sehingga F dapat kita ganti dengan Vb dan persamaan menjadi A sama dengan 2 Wb per mc. Karena W sama dengan mg, maka persamaan menjadi A sama dengan 2 mb g per mc. Setelah kita masukkan data-datanya, kita dapatkan percepatan turunnya beban A sama dengan 10,0 meter per sekon kuadrat. Soal 4. Pada gambar di bawah, C adalah roda katrol bejat. Percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Jika tegangan tali T1 adalah 16 Newton, maka tegangan tali T2 adalah titik-titik. Dari soal kita dapatkan data-data. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, T1 sama dengan 16 Newton, MB sama dengan MC sama dengan 2 kg. Ditanyakan T2. Kita tuliskan persamaannya, tau sama dengan I alfa. Roda katrol C mendapatkan dua momen gaya, yaitu momen gaya tau 1 yang disebabkan oleh gaya T1 dan momen gaya tau 2 yang disebabkan oleh gaya T2, sehingga persamaan dapat ditulis sebagai tau 1 dikurangi tau 2 sama dengan I alfa. Karena tau sama dengan Rf, I sama dengan setengah mr kuadrat, dan alfa sama dengan A per R, maka persamaan dapat ditulis sebagai RT1 dikurangi RT2 sama dengan setengah MC R kuadrat A per R. Selanjutnya, kedua ruas dihilangkan R-nya, persamaan menjadi T1 dikurangi T2 sama dengan setengah MCA. Pada benda B, kita terapkan hukum 2 Newton, F sama dengan MA. Atau WB dikurangi T1 sama dengan MBA. Selanjutnya kita tulis sebagai MB kali G dikurangi T1 sama dengan MBA. Setelah kita masukkan data-datanya dan dihitung, didapatkan A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Kita tulis kembali persamaan sebelumnya, T1 dikurangi T2 sama dengan setengah MCA. Setelah kita masukkan data-datanya dan dihitung, didapatkan besar tegangan tali T2 adalah 14 Newton.